bencana yang sedang dialami dan dirasakan seluruh dunia, COVID-19. Virus corona atau biasa disebut COVID-19 sudah banyak memakan korban hingga ratusan orang meninggal dan puluhan ribu lainnya terinfeksi. Virus ini pertama kali muncul di Wuhan, salah satu kota di negara Cina, yang pada akhirnya menyebar ke seluruh negara yang ada di dunia. Sebelum virus corona ramai diketahui banyak orang, seorang dokter bernama Li Wenliang telah memberikan informasi soal kemunculan virus tersebut. Dia memberikan pesan mengejutkan di grup alumni sekolah kedokterannya melalui aplikasi pesan singkat yang populer di Cina. 7 pasien di pasar makanan laut lokal telah didiagnosis menderita penyakit mirip SARS dan dikarantina di rumah sakitnya. Li menjelaskan, menurut sebuah tes yang telah dilihatnya, penyakit itu adalah virus corona yang ternyata satu keluarga dengan virus sindrom pernafasan akut, biasa disebut SARS. Li adalah seorang dokter berusia 34 tahun yang bekerja di Wuhan, kota yang menjadi pusat penyebaran virus corona di Cina. Li mengatakan kepada teman-temannya untuk mengingatkan orang-orang yang mereka cintai akan bahayanya virus ini. Setelah mengunggah pesan tersebut, Li dituduh menyebarkan isu oleh polisi Wuhan. Dia adalah salah satu dari beberapa petugas medis yang menjadi sasaran polisi karena berusaha untuk mengungkap virus mematikan ini di pekan-pekan awal sebelum terjadinya wabah. Pada waktu yang sama, ketika Li mengirim pesan kepada teman-temannya, sebuah pemberitahuan darurat dikeluarkan oleh Komisi Kesehatan Kota Wuhan yang berisikan pemberitahuan kepada institusi medis kota jika ada beberapa pasien dari pasar grosir makanan laut Huanan mengalami pneumonia yang tidak diketahui. Pada akhir Januari, keterlambatan penanganan wabah oleh pemerintah Wuhan mulai dipahami di Cina. Banyak netizen memikirkan peringatan dini yang disebarkan dari 8 orang itu bisa menyelamatkan ratusan nyawa. Pada saat kemarahan publik tengah meningkat, Mahkamah Agung Cina pada tanggal 28 Januari mengkritik polisi Wuhan karena menghukum para pembuat isu tersebut. Lalu pada tanggal 20 Januari, akhirnya pemerintah pusat mengambil alih. Presiden Xi Jinping memerintahkan upaya tegas untuk menghentikan penyebaran virus corona dan menekankan perlunya keterbukaan informasi yang tepat waktu. Itu adalah pertama kalinya Xi berbicara secara terbuka dalam menangani wabah corona. Pertama kali virus ini muncul pada bulan Desember 2019. Di Indonesia sendiri, virus corona mulai masuk tanggal 2 Maret 2020 yang diumumkan langsung oleh Presiden Joko Widodo.
Dua yang dinyatakan positif terjangkit virus corona atau COVID-19 langsung menjalani perawatan di Rumah Sakit Pusat Infeksi Sulianti Saroso di Jakarta Utara. Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto menjelaskan kedua orang itu merupakan perempuan berusia 64 dan 31 tahun yang memiliki hubungan ibu dan anak. Keduanya diketahui terkena infeksi virus tersebut setelah melakukan kontak dengan seorang warga negara Jepang yang berdomisili di Malaysia dan sebelumnya sempat bertemu di Indonesia. Kontak tersebut diperkirakan terjadi pada tanggal 14 Februari 2020. Setelah itu, pada tanggal 16 Februari, ibu dan anak itu merasa tidak enak badan dan mengalami batuk-batuk, sehingga melakukan pemeriksaan di Rumah Sakit Mitra Keluarga Depok. Merasa batuknya tidak kunjung reda, kedua orang itu datang lagi ke rumah sakit dan menjalani tes COVID-19. Pada akhirnya, hasil menyatakan mereka positif virus corona. Menurut data, kasus corona di Indonesia per harinya bertambah sangat signifikan. Setelah Presiden Joko Widodo mengumumkan 2 orang terjangkit virus corona, pemerintah Indonesia langsung membentuk dan mengaktifkan tim gerak cepat di wilayah otoritas pintu masuk negara, baik di bandara, pelabuhan, dan pos lintas batas darat negara. Tim dapat terdiri atas petugas kantor kesehatan pelabuhan, imigrasi, bea cukai, karantina hewan, dan unit lain yang relevan di wilayah. Semua peraturan yang sudah dikeluarkan oleh pemerintah memberi dampak positif dan negatif. Positifnya, kita bisa lihat betapa kerja kerasnya pemerintah kita mengupayakan segala cara mulai dari pencegahan, bantuan alat medis, dan lain sebagainya. Bukan hanya pemerintah, tapi warga Indonesia juga kompak dalam memberi bantuan untuk warga yang tidak terdampak seperti memberikan masker, sembako, hand sanitizer, dan lain sebagainya. Negatifnya, semenjak pemberlakuan di rumah saja, banyak warga yang kehilangan pekerjaan. Industri-industri mengurangi pegawai, bahkan sampai upah yang dipotong. Walau harus seperti itu, demi kebaikan kita bersama, mari sama-sama berdoa semoga pandemi ini bisa segera hilang dari bumi kita. Stay safe and stay healthy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dian Ayu, jabatannya sebagai perawat medis. Virus corona yang saya ketahui itu adalah virus yang sangat mematikan. Biasanya menyerang gangguan pernafasan dan infeksi paru, lalu bisa menjadi kematian, terutama pada pasien-pasien lansia yang mempunyai penyakit bawaan. Tapi juga bisa terjadi sama anak-anak dan dewasa. Seberapa mematikan virus corona itu sangat cepat. Pernah berhadapan langsung sama pasien COVID itu di Rumah Sakit Koja selama 1,5 bulan. Penanganan jika pasien positif COVID, penanganannya yang memberi obat, memberi edukasi semangat, vitamin-vitamin yang kita berikan. Lelah pakai APD itu sangat melelahkan, engap, gerah, dan sesak. Apalagi ketika kita bergerak, kita tindakan itu sangat